Shalom semuanya, kita ketemu lagi dalam ibadah online. Tentunya semuanya dalam keadaan sehat, semangat. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk ruang Maha Kudus untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Kami masuk ke hadirat Bapa di surga. Terima kasih. Dengan darah
kami percaya pada saat ini Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau akan terus beserta dengan kami. Pada saat ini kami rindu akan firman-Mu ya Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami yang ada di tempat ini, dan juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, mereka pun mendapatkan pengurapan yang sama. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada seseorang yang berkata, Shalom, selamat siang. Kemudian diiringi dengan kata-kata, apa kabar? Kita akan menjawab apa saudara? Luar biasa. Demikian juga yang ada di rumah atau di lain tempat. Saya percaya akan menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu luar biasa. Tetapi pada siang hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai seseorang yang bernama Akan, yang mungkin kalau saya tanya pada saat kejadian menimpa kehidupannya, saya bertanya, Pak Akan, apa kabar? Tentu dia akan berkata, aku dalam keadaan tidak baik. Aku dalam keadaan menderita. Mengapa? Mari kita perhatikan apa yang terjadi dengan seseorang yang bernama Akan. Kita perhatikan Yosua pasal 7 ayat 22 sampai dengan 25. Demikian dikatakan firman Tuhan. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya pada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anaknya laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun akan mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, akan memiliki keinginan untuk memiliki barang-barang yang harus dimusnahkan. Allah memiliki keinginan supaya barang-barang jarahan itu dimusnahkan. Akan mencuri barang-barang yang harus dimusnahkan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pada saat Akan sudah memiliki barang curian, akan berpikir dia bisa menikmati hasil curiannya itu. Tetapi ternyata apa yang menjadi isi hati Akan berubah seketika. Sebab firman Tuhan katakan,
oleh orang Israel dengan segala kepunyaannya ke lembah Akor. Di sana kejadian yang sangat tragis terjadi dengan kehidupan Akan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, di lembah Akor itulah Akan dilempari batu dan dibakar. Tetapi yang sangat dan lebih tragis lagi, bukan Akan pribadi, bukan Akan seorang diri yang dilempari batu dan dibakar. Istri dan anak-anaknya juga menjadi korban daripada kerakusan Akan. Segala benda kepunyaan Akan pun di sana dimusnahkan. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-25, di sana dikatakan akan dilontari oleh bangsa Israel dengan batu. Mengapa akan dilontari batu oleh bangsa Israel? Sebab akan mencuri barang jarahan, akan mencuri milik Tuhan yang dia lakukan pada hari Sabat. Suatu ketika ada seorang wanita yang sedang mencari kayu bakar pada saat hari Sabat. Kemudian wanita ini diketahui oleh bangsa Israel. Dan bangsa Israel melaporkan kepada Musa, Musa, ada seorang wanita yang mencari kayu bakar pada hari ini, hari Sabat. Kemudian Musa berkata, tangkap orang itu. Orang itu dimasukkan ke dalam penjara dan Musa menunggu perintah Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, wanita itu harus dilontari batu sampai mati. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi akan dengan keberdosaannya mencuri barang jarahan yang harus dimusnahkan dan mencuri milik Tuhan yang dilakukan pada hari Sabat, maka hukumnya dia harus dilontari batu sampai mati. Jadi dengan demikian dapat kita katakan bahwa setiap firman Tuhan harus dilakukan oleh siapapun. Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, pasti Tuhan juga yang mengerjakannya sampai firman itu terjadi. Sebab itu saudara, hormatilah Tuhan, dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, sebab inilah yang dikehendaki Tuhan. Kemudian selain dibakar, di sana pun selain dilontari batu, di sana pun akan dengan segala apa yang dia miliki dibakar dengan api. Api melambangkan murka Tuhan. Api juga melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat akan dibakar, pada saat akan sedang dibakar, di sanalah nyata bahwa dosa yang dimiliki oleh Akan adalah dosa yang memang sangat membawa dampak, yang membawa kebinasaan dalam diri Akan dan keluarganya. Seluruh harta yang dia miliki, kambing domba dan peliharaan yang lainnya juga musnah karena dibakar semuanya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah kisah yang terjadi dengan Akan dan keluarganya. Pada saat ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama bertema akhir kehidupan yang tidak selaras dengan keinginan Tuhan. Sesuai dengan apa yang sudah saya beritakan tadi, akan mengalami kejadian yang sangat tragis
Dia dilontari batu dan dibakar karena kehidupannya tidak selaras dengan firman Tuhan. Pada saat ini mungkin tidak pernah kita mendengar seseorang yang berdosa kepada Tuhan, seseorang yang melanggar hari perhentian atau hari Sabat langsung dilontari batu dan dibakar di hadapan Tuhan. Saudara, zaman sekarang tidak terjadi seperti hal yang demikian. Tetapi mengenai dosa tetap berlaku. Mengenai apa yang dinamakan dengan murka Allah tetap berlaku. Dengan kata lain, manusia yang hidup pada saat ini, mereka yang percaya kepada Tuhan, tidak tertutup kemungkinan juga melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, melanggar perintah-perintah Tuhan. Saudara, kelihatannya pada saat mereka melanggar firman Tuhan, pada saat orang percaya melanggar firman Tuhan, sepertinya Allah membiarkan mereka. Sepertinya Allah membiarkan orang-orang percaya yang hidup di dalam dosa. Sepertinya Allah membiarkan mereka terus menikmati hasil dosanya. Sepertinya mereka bersukacita dalam kehidupan yang berdosa. Apakah benar Allah membiarkan yang demikian? Tidak, saudara. Allah tidak membiarkan yang demikian. Sebab ada firman Tuhan yang berkata, apa yang kita tabur akan kita tuai. Mari kita perhatikan dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi perbuatan-perbuatan dosa, pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Tuhan yang sedang terjadi dalam kehidupan orang percaya, semua diperhatikan oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus, mungkin mereka pada saat ini sedang menikmati kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan yang melanggar firman Tuhan. Istilahnya mereka sedang menabur pada saat ini. Memang belum mereka menuai apa yang mereka tabur. Ada waktu dan ada waktu yang sedang terus berlangsung. Ada orang yang setelah melanggar firman Tuhan, yang setelah berbuat dosa, yang setelah hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak menunjukkan satu sikap untuk menyadari kesalahannya, untuk menyadari pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupannya. Mereka hidup seperti orang biasa yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin juga dalam pikiran mereka, saya berbuat dosa, saya melanggar firman Tuhan, tetapi sampai saat ini Allah belum menegur saya. Sampai saat ini Allah belum mencambuk saya. Sampai saat ini Allah belum berfirman kepada saya. Saudara,
ketika seseorang berbuat dosa, jangan menunggu sampai Allah menegur dia. Jangan menunggu sampai Allah murka dan menyatakan kemarahannya bagi dia. Tetapi hendaklah bagi mereka yang sedang hidup dalam dosa, bertobat dari segala kejahatannya, bertobat dari segala dosanya. Jangan sampai Allah murka pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah itu sendiri. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Amsal Sulaiman berkata, dosa itu dilambangkan dengan api. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 27, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Jadi orang yang sedang hidup di dalam dosa, orang yang sedang melanggar perintah Tuhan, orang yang sedang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, seperti seseorang yang membawa api dalam gelembung bajunya. Firman Tuhan katakan, suatu ketika nanti dia akan terbakar. Jadi dengan kata lain, apapun perbuatan dosa yang diperbuat oleh orang-orang percaya, itu bukanlah sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan baginya, tetapi akan mendatangkan kebinasaan, kehancuran, dan kerusakan di dalam kehidupannya. Seperti akan dia berdosa kepada Allah, dia mencuri barang jarahan, dia mencuri milik Allah. Ternyata keluarganya pun harus menanggung akibatnya. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, jadi pada saat seseorang hidup tidak selaras dengan keinginan Tuhan, pada saat itu di dalam kehidupannya sedang ada api yang menyala, dan pada saat api yang menyala itu dibiarkan, api itu akan terus dan terus sampai pada suatu ketika api itu akan membakar kehidupan orang tersebut. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita berkata, saya berbuat dosa, saya melanggar firman Tuhan, saya mencuri milik Tuhan, tetapi toh saya bisa hidup, tetapi toh sampai sekarang saya belum menerima murka Allah. Saudara, kalau saudara berbuat dosa, kalau orang percaya berbuat dosa dan sampai sekarang masih hidup dengan enak, ingat, itu bukan berarti Allah membiarkan kita. Itu bukan berarti Allah tidak memperhatikan kehidupan kita. Itu berarti Tuhan mengasihi kita. Tuhan bersabar dengan kehidupan kita. Nah, waktu kesabaran Allah inilah yang harus digunakan oleh orang percaya berdosa untuk datang kepadanya, bereskan dosanya supaya mendapat pengampunan dari Allah. Saudara akan mencuri barang jarahan yang harus dimusnahkan, akan mencuri milik Tuhan, tetapi hari demi hari berlalu, akan tidak memiliki kesadaran bahwa dia harus membereskan dosanya di hadapan Tuhan. Dan ternyata karena akan tidak mau menyadari kesalahannya, tidak mau membereskan dosanya di hadapan Tuhan, pada ayat yang 25 di sana dikatakan, Tuhanlah yang membereskan dosa Akab. Dia dilontari batu dan dibakar. Jangan sampai
Allah sendiri yang membereskan permasalahan dosa yang ada dalam kehidupan kita. Sangat sakit dan sangat sengsara kehidupan yang akan kita jalani bila Allah sudah berperkara dengan kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dengan memperhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan Akan, dia mengakhiri kehidupannya, bahkan keluarganya sekaligus juga mengalami kebinasaan, kehancuran, dan kerusakan. Saudara, kita harus menjauhkan diri dari perbuatan seperti yang Akan berbuat. Kita juga harus menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang dikatakan sebagai dosa di hadapan Tuhan. Sebab besar dan kecilnya pelanggaran kita, dosa yang kita perbuat di hadapan Allah, semua pasti diperhitungkan oleh Allah. Jangan juga kita berkata, kalau saya berbuat dosa, pasti Allah mengampuni segala dosa saya. Benar, tetapi ingat, jangan mempermainkan Allah. Sekarang berdosa minta ampun, besok berdosa minta ampun, minggu depan berdosa minta ampun, dan lain-lain. Kembali firman Tuhan harus kita perhatikan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Saudara, sekarang bagaimana supaya akhir kehidupan kita tidak seperti Akan yang sangat tragis sekali? Dia mengalami kebinasaan, keluarga mengalami kebinasaan, harta kekayaan dan domba-domba piaraannya juga mengalami kebinasaan. Ada dua hal yang akan saya bagikan kepada saudara, bagaimana supaya terhindar dari kehidupan yang menyedihkan karena tidak selaras dengan keinginan Tuhan. Yang pertama, sadari atau pegang prinsip firman Tuhan bahwa Tuhan itu kudus adanya, dan Dia menuntut, Dia menginginkan umatnya juga hidup kudus. Kita perhatikan dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Demikian dikatakan firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, yang berbuat dosa, dikatakan sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebodohan. Mengapa? Karena jelas firman Tuhan sering mereka dengarkan, firman Tuhan sering kita dengarkan, firman Tuhan sering juga kita baca, tetapi kita berbuat dosa. Itu namanya kebodohan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah kudus. Di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada segenap jemaat Israel
dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, perhatikan cara hidup kita, bahwa untuk mengakhiri kehidupan dengan baik, tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami kehancuran, tidak mengalami kerusakan. Yang pertama dikatakan, hiduplah kudus seperti Tuhan adalah kudus. Dengan kata lain, jangan cemari kehidupan saudara saya dengan dosa. Jangan lakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan saja sesuai dengan kemampuan saudara. Kemampuan saudara akan terus ditingkatkan oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan menuntun saudara untuk memampukan sejauh mana kita harus melakukan firman Tuhan. Istilahnya, kalau saudara mengetahui bila saudara loncat ke kubangan atau lumpur yang ada di depan saudara, saudara akan masuk ke dalam lumpur. Saudara terjebak dalam lumpur. Lama-kelamaan saudara akan tenggelam di dalam lumpur, dan saudara mungkin mati kalau tidak ada yang menolong. Nah, kalau saudara sudah tahu di depan saudara lumpur, nah saudara tahu kalau saudara masuk ke dalam lumpur, saudara akan mati, maka jangan loncat. Jangan loncat dan masuk ke dalam lumpur itu. Kalau firman Tuhan memberitahu kepada kita, kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, lakukan saja, ikuti saja perintah Tuhan. Itu artinya kita hidup dalam kekudusan. Itu artinya kita tidak menjadi orang yang bodoh karena tidak melakukan firman Tuhan, tetapi kita menjadi orang-orang yang pintar. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Seperti Yesus dalam Matius pasal 7 di sana katakan, orang-orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Pada satu hujan badai datang, rumah itu tidak roboh karena didirikan di atas batu yang kuat. Itulah gambaran orang bijaksana, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itulah bentuk kekudusan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sebab di dalam Dia tidak ada pelanggaran, di dalam Dia tidak ada dosa. Sebab itu Dia berkatakan Dia adalah kudus. Dan Dia juga menginginkan supaya umatnya hidup kudus. Mari saudara, dengan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk kita menyatakan diri ini kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, teruslah berlaku setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kalau kita perhatikan, akan jatuh dalam dosa, mencuri milik Tuhan dan mencuri barang jarahan, itu disebabkan karena dia berubah setia kepada Tuhan. Mari kita perhatikan Yosua pasal 7 ayat yang ke-1. Demikian dikatakan firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 1.
Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Karmi bin Sabti bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Allah terhadap orang Israel. Jadi dimulai dengan kehidupan yang berubah setia akan melakukan dosa terhadap Tuhan. Nah, saudara, setia berarti patuh terhadap perintah Tuhan. Setia juga berarti memiliki keteguhan hati terhadap perintah Tuhan. Dan setia juga berarti tetap tidak berubah dari perintah Tuhan. Artinya, pada saat seseorang mendengar perintah Tuhan, pada saat akan mendengar perintah Tuhan yang berkata, jangan ambil barang jarahan itu, yang namanya setia akan melakukan firman Tuhan. Dia tidak mengambil barang jarahan. Itu namanya setia. Di dalam kehidupan kita, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus memiliki satu kehidupan yang setia di dalam Tuhan. Memiliki satu keteguhan hati, ketetapan hati, yang selalu terus mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Saudara, Yosua adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Di dalam pasal yang terakhir kitab Yosua, di sana dikatakan bahwa Yosua sampai berumur 100 lebih. Yosua pasal 24 ayat 29. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan sesudah peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Sampai akhir hayatnya, 110 tahun, Yosua berlaku setia kepada Tuhan. Saudara baca Yosua pasal 24 ayat 15 bagian terakhir. Demikian dikatakan firman Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jelas, saudara, ini menunjukkan Yosua pribadi yang setia kepada Tuhan. Dia berkata, hai Israel, sekalipun engkau tidak mau beribadah kepada Tuhan, aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Dan dia praktekkan perkataan dia, setia beribadah kepada Tuhan. Kadang-kala dalam kekristenan kita mengalami goncangan, kita mengalami permasalahan dalam bidang perekonomian, kita mengalami permasalahan dalam bidang keluarga, kita mengalami masalah dalam bidang pekerjaan, kita mengalami masalah dalam kesehatan tubuh jasmani kita. Hal itu mendatangkan ketidakenakan dalam hati kita. Mungkin itu mendatangkan kesengsaraan bagi kita, mendatangkan kesusahan bagi kita, mendatangkan satu sikap yang apatis dalam kehidupan kita. Apakah kita akan terus berlaku setia sekalipun kita mengalami berbagai permasalahan yang menindis kehidupan kita? Suatu negara juga di Afrika sana, ada beberapa orang Kristen yang setia sampai mereka dibakar. Sebelum dibakar,
Mereka dianiaya, ditendang, dipukul. Tetapi mereka tetap berlaku setia kepada Tuhan. Sekalipun mereka harus mati pada saat itu. Itulah yang namanya kesetiaan kepada Tuhan. Jangan sampai karena masalah pekerjaan, dulu kita setia kepada Tuhan, sekarang kita meninggalkan Tuhan. Tidak tertutup kemungkinan ada dulu marak memang terdengar, mau nggak pekerjaan ini asal kamu berubah keyakinanmu. Saudara, ada memang beberapa yang terpesona dengan tawaran dunia dan meninggalkan Tuhan Yesus. Atau masalah jodoh, bisa seseorang yang dulu berlaku setia kepada Tuhan, kini tidak setia karena permasalahan jodoh atau pasangan hidup. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang Allah inginkan kita tetap berlaku setia kepada Tuhan. Tuhan berkata, hendaklah kamu setia sampai akhir. Mari kita perhatikan kitab Wahyu. Wahyu pasal 2 ayat 10. Demikian dikatakan firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan berfirman kepada jemaat di kota Smyrna, sekalipun engkau mengalami penderitaan yang luar biasa, hendaklah engkau berlaku setia, bahkan dikatakan setia sampai mati. Inilah yang Tuhan inginkan. Kita mengakhiri kehidupan ini dengan mahkota yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, ada pernyataan Rasul Paulus yang sangat patut kita teladani. Mari kita perhatikan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merasa, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, memang tidak tertutup kemungkinan Tuhan izinkan berbagai penderitaan dalam kehidupan kita. Tetapi perhatikanlah setiap firman Tuhan. Perhatikanlah apa yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia kepada kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, jadi pada saat kita hidup di dalam dunia ini, terus pegang 2 prinsip kebenaran firman Allah, supaya saudara dan saya tidak mengakhiri kehidupan seperti Akan, yang mengalami akhir kehidupan yang
binasa adanya, hancur adanya, karena tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Pegang firman Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Tuhan juga ingin supaya kita hidup kudus, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, pegang firman Tuhan, bahwa kita harus berlaku setia kepada Tuhan. Sebab barang siapa yang setia sampai akhir, Yesus akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Ingat, kehidupan di dalam dunia ini semua pasti akan mengalami apa yang dinamakan dengan kematian daripada kehidupan itu sendiri. Tetapi kematian bukan akhir segala sesuatu. Kematian manusia di bumi ini bukan akhir segala sesuatu. Dan kematian orang percaya di dalam dunia ini bukan akhir segala sesuatu. Sebab orang yang percaya, berlaku setia kepadanya, setelah meninggal, Tuhan katakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Aku akan memberi kepadamu kehidupan yang kekal. Ada pujian lama yang mengatakan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Nah saudara, orang-orang Kristen lama, mereka menyanyikan pujian ini dengan penuh keyakinan dan kesadaran bahwa mereka akan mengiring Tuhan sekalipun mereka susah. Karena apa? Di balik kehidupan sekarang ada kehidupan lain di dalam kerajaan surga. Sebab itu, mari saudara, kembali saya tekankan, pegang dua prinsip dalam kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Hidup sesuai dengan perintah Tuhan di dalam kekudusan, karena Allah itu kudus adanya. Dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, bangun manusia rohani, bangun manusia batinia. Manusia inilah yang bisa membawa kita untuk dengarkan firman Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan. Yang kedua, teruslah berlaku setia kepada Tuhan. Dunia dan segala isinya akan lenyap. Keinginan mata, keinginan daging, harta dunia akan lenyap. Tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Saudara, perlu dalam kehidupan ini kita memiliki kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya hari-hari yang akan kita lalui dengan kebijaksanaan. Bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita melalui hari demi hari dengan kebijaksanaan yang mengarah kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk hidup di dalam kekudusan seperti Tuhan itu kudus, dan untuk hidup di dalam kesetiaan karena Tuhan itu juga setia adanya. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Sebentar kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Mari saya undang Alan Singer untuk maju ke depan. Kita menyanyikan pujian ini saudara. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Haleluya.
Amin. Biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyukakan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh
adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, Engkau sudah mengajar kepada kami bahwa kehidupan kami di bumi ini tidak akan lepas daripada firman Tuhan, bahwa apa yang kami tabur akan kami tuai. Kami tidak ingin mengakhiri kehidupan ini dengan kebinasaan, dengan kematian kekal. Kami ingin mengakhiri kehidupan ini dengan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kami rindu mengakhiri kehidupan ini dengan mahkota yang Engkau pasangkan di atas kepala kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus mengajar kami, Roh Kudus membimbing kami, Roh Kudus menolong kami, agar kami hidup bijaksana di dalam dunia ini, selalu berpegang teguh kepada firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk terus membawa kehidupan ini menyerupai Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang Maha Kudus. Dan biarlah kami juga hidup di dalam kekudusan daripada Engkau Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, hidup di dalam manusia baktiniah kami, hidup sebagai manusia rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami juga ya Tuhan berlaku setia terus kepadamu ya Tuhan. Kami tetap berpegang pada firman-Mu, kami tetap mematuhi firman-Mu, hati kami tetap teguh untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang memperhatikan acara ini, di dalam nama Yesus, biarlah mereka juga memiliki kehidupan yang dikuduskan oleh Tuhan, dan mereka dimampukan untuk hidup kudus sesuai perintah Tuhan, bahwa Tuhan itu kudus dan Tuhan menuntut kami agar kami hidup kudus di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, mereka juga akan dibantu menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, walau apapun permasalahan menimpa mereka, mereka tetap berlaku setia sampai akhir hayat mereka. Terjadilah dalam kehidupan kami, terjadilah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami dalam acara ibadah online ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya masa-masa depan yang akan kami alami, yang akan kami hidupi, adalah masa depan bersama dengan Tuhan, yang merancangkan penuh dengan damai sejahtera dan masa depan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kami percaya masa yang sedang kami hadapi, masalah yang sedang bangsa dan negara ini hadapi, masalah pandemi virus corona atau COVID-19, kami percaya Allah juga akan menolong bangsa ini. Allah akan melepaskan dari COVID ini. Dalam nama Yesus, terjadilah bangsa dan negara kami menjadi pemenang atas pandemi virus corona ini. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil dan juga Perdana Menteri, berkati wakil-wakil rakyat, berkati pemerintah pusat dan daerah, sampai kepada para RT, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat di mana kami berada, biarlah melalui kehidupan kami, berkat Allah juga mengalir untuk mereka. Dalam nama Yesus terjadilah. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Saudara, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Maranatha, Tuhan segera datang. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan beserta kita semua.